Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya nggak masak, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman adalah acara second honeymoon saya dengan suami saya. Nah, ini adalah anniversary kami yang ke-11 di dalam perkawinan ya. Nah, untuk relationship kami atau untuk pacaran sampai menikah itu sudah 14 tahun ya. Karena di hari pernikahan kami juga adalah hari dimana kami merayakan hari jadian kami juga. Nah, napaktilas honeymoon pertama kami di Hong Kong, Macau, dan Vietnam. Kali ini kami akan traveling lagi untuk berdua aja ke Apurva Kempinski, Bali. Nah, perjalanan dimulai dari airport Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 1 ya. Kita naik pesawat Air Asia tujuan Bali jam lebih kurang sekitar 10.40 pagi. Nah, ini udah mau masuk nih guys ke pesawatnya. Pesawatnya ini on time banget. Jadi kita udah ready untuk masuk dan boarding ya. Nah, di dalam perjalanan ini memakan waktu 2 jam. Waktu Indonesia Tengah ya, atau waktu Bali. Nah, seperti ini nih perjalanan kami sambil menunggu sampai juga akhirnya di Bali. Welcome Bali. Halo. Nah, ini udah kelihatan nih Balinya. Sampai juga di Bali. Nah, ini kita lagi turun pesawat. Lalu kita disambut sudah dengan bus yang akan mengantar kita ke lobi pengambilan bagasi di Bali. Ini adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Seneng banget. Perjalanan dan traveling honeymoon kali ini akan segera dimulai nih. Nah, penerbangan kali ini memang sedikit ramai ya teman-teman, karena lagi liburan anak-anak sekolah seperti itu. Nah, akhirnya kita juga udah nyampe di lobi Bandara Ngurah Rai Bali. Jadi dia sekali masuk langsung dapur yang cakep banget kayak gini. Jangan lupa foto dulu. Nah, kita setelah ambil bagasi, kita keluar dari bandara. Dan lingkungan dari sekitar bandaranya tuh seperti ini. Bersih banget dan bangunannya itu unik-unik, klasik-klasik banget. Dan kita dibawa sama bapaknya ke restoran rumah makan Babi Guling Malen. Dan melewati jalan tol guys. Jadi jalan tol ini dibangun di atas laut yang panjang banget, lebih kurang 9-10 km katanya. Dan uniknya lagi di jalan tol ini motor ada jalur sendiri untuk masuk tol juga ya. Baru pertama saya lihat motor bisa masuk tol dan dibikin jalur sendiri. Pokoknya keren banget Bali. Nah, setelah kira-kira setengah jaman gitu, sampailah kita di restoran warung Babi Guling Pamalen. Nah, rasa babi guling di sini tuh enak banget, apalagi dalam kondisi perut lapar ya, teman-teman. Enak banget, recommended banget deh pokoknya. Nah, setelah makan dari Pamalen, kita langsung ke Hotel Kempinski Bali. Nah, untuk ke Kempinski Bali ini di daerah Nusa Dua, jalannya itu cukup panjang melewati berbagai hotel bintang 5 lainnya. Sampailah di Kempinski Bali ini, teman-teman. Nah, lobinya gede banget dan pelayanannya sangat ramah sekali. Nah, setelah sampai di sana, kita masuk ke daerah lobinya. Nah, lobinya itu gede banget kayak gini nih, teman-teman. Langsung amazing banget. Di dalamnya itu bener-bener klasik banget, klasik Majapahit, kerajaan Majapahit gitu. Bener-bener kental banget di sini. Arsitekturnya bagus, interiornya keren. Pokoknya keren banget dah. Nah, ini ada live music yang setiap hari selalu ada. Lalu ini kita lagi di perjalanan menuju lounge lobby untuk kita check-in. Jadi karena kita pesennya kamar suite, jadi lobby untuk check-innya itu dibedakan dengan kamar deluxe atau yang VIP suite gitu ya teman-teman. Nah, ini kita udah nyampai di lantai 9 untuk Cliff Lounge untuk check-in di kamar yang kita pesan ya. Nah, di sini juga kita dikasih welcome drink yang enak banget, rempah-rempah banget. Nah, setelah kita check-in, lalu kita menuju ke kamar kita dan kita diantar sama waitersnya ya, atau pegawainya gitu, karena posisi kamar kita itu benar-benar agak sedikit jauh dari tempat kita check-in. Kamarnya ada di lantai 12 dan kita melewati pemandangan yang indah ini guys.
Jadi di setiap sudut daripada hotel ini bikin kalian akan suka foto-foto. Jadi kalian harus siapkan banyak sekali memori untuk foto di setiap sudut hotel ini karena bagus banget. Dan akhirnya sampai juga kita ke kamar dan kita dikasih kartu seperti ini. Juga ada welcome drink buat kita, yaitu welcome drinknya itu kayak rempah-rempah dari Bali yang enak banget, seger banget. Dan juga kita dikasih bunga-bungaan seperti ini. Lalu ada dikasih buat mandi gitu ya, sabun mandi gitu. Nah ini kita akan coba jamu dari Bali, tulisannya sih jamu gitu ya. Ada yang buat cowok, ada yang buat cewek gitu. Nah ini kita cobain, rasanya tuh enak banget. Rasanya itu kayak bir Jawa, tapi ada rasa yang membedakannya. Mungkin itu adalah rempah-rempah yang berasal dari Bali ya. Yang pasti ini tradisional banget. Nah ini adalah interior dari kamar yang kita pesan. Kamar yang kita pesan ini adalah Cliff Suite untuk private pool ya. Dan kita memilihnya hadap ke pantai. Jadi kamar kita kalau buka jendela itu hadapnya ke pantai ya teman-teman, supaya seger aja setiap kali kita bangun pagi-pagi gitu ya. Dan kita ada private poolnya di sini. Nah ini saya kasih penampakannya sedikit aja karena hari ini juga itu kita buru-buru karena ada reservasi di Coral restorannya untuk perayaan hari jadi wedding anniversary kita. Nah ini penampakan dari private poolnya ya. Nah private poolnya itu menghadap ke laut. Besok saya akan videoin lagi yang lebih lengkap lagi buat teman-teman ya, bagaimana isi kamar dan juga private poolnya, dan juga ada WC-nya juga ya, ada tempat mandinya juga, pokoknya semuanya ya. Nah teman-teman, ternyata kotak kecil yang tadi ada di atas meja itu isinya adalah welcome snacknya untuk kita ya. Ada klepon, terus ada putu, ada dodol, ada pia isinya, ada juga butter cookies gitu ya. Dan kalau kalian mau special drink, kalian harus bayar lagi ya untuk tipe kamar ini. Jadi biasanya kalau kalian mau dikasih wine gitu harus nambah sekitar 1 jutaan gitulah ya. Dan kita enggak memilih opsi itu karena buat kita wine terlalu banyak kalau untuk 1 botol gitu ya. Oke, kita harus siap-siap langsung untuk ke Coral restoran karena sudah jamnya reservasinya kita ya. Nah setelah siap-siap kita naik buggy car seperti ini untuk pergi ke Coral restorannya. Karena letak restorannya kalau untuk jalan kaki itu agak jauh ya teman-teman. Jadi kita naik buggy seperti ini. Nah sampailah kita di Coral restorannya. Untuk ke Coralnya ini kita harus turun tangga ke bawah ya, karena dia kan restoran yang di bawah akuarium besar gitu. Jadi dia dibangun ke bawah gitu teman-teman. Nah jadi seperti ini kita sudah disambut oleh waitersnya yang sangat ramah banget. Pelayanan di sini bener-bener ramah dan super duper welcome banget buat kita. Nah kita dapat tempat duduk spesial itu di tunnelnya ya, di bagian tengah dari si restorannya. Jadi bener-bener kita di atas atau di kiri kanan kita adalah akuarium seperti di SeaWorld gitu guys. Nah restorannya tuh keren banget dan bener-bener pengalaman pertama banget untuk makan di dalam terowongan kayak SeaWorld gitu. Pokoknya nggak terlupakan banget ya. Dan di sini adalah ikan-ikan yang hidupnya di dalam koral atau batu karang gitu. Nah ini kita dapat welcome drinknya, jadi non alkohol tapi rasanya itu enak banget ya. Dan sambil menunggu menu yang kita pesen, kita menikmati pemandangan yang seperti ini sepanjang kita makan di sini selama 2,5 jam loh.
Keren kan? Dan gak bosen, sama sekali tidak bosan berlama-lama di dalam sini. Nah, lanjut lagi, kita itu pesan untuk makanannya itu experience dan coral ya. Nah teman-teman, ini adalah menu pertama, menu pembuka dari chefnya, yaitu kanape ya. Nah kanape ini terdiri dari ada biskuit yang agak sedikit pedas, ada stik pepaya ya, lalu juga ada salmon, ada juga yang di sini, yang di dalam asap-asap ini adalah skin barramundi gitu, yang nanti dimakannya itu dengan cara seperti ini nih kira-kira. Jadi yang namanya bunga-bunga sama daun yang di atas penyajiannya ini nggak bisa dimakan ya teman-teman. Yang bisa dimakan itu hanya dua bagian ini, dan ini ada juga lollipop gitu yang isinya itu pepaya, dan juga ada biskuit jahe yang ada rempah-rempahnya juga, bikin enak banget menu yang pertama ini ya. Dan menu yang pertama ini langsung masuk aja di mulut, langsung burst rasanya, langsung berasa banget, enak banget. Nah sambil menunggu penyajian menu keduanya, kita itu dikasih cemilan seperti ini ya. Ini biasanya tuh kayak snack di rumah, tapi nggak jadi Mbak. Belum perfect. Ini bagian Bapak. Bagian. Ya, ini kontrol dan vokasi. Nah kira-kira tuh cemilannya kayak gini, ada baget, ada focaccia, juga ada biskuit yang tadi itu yang gurih banget, itu aku suka banget. Dan ini tuh unlimited, mau dicoba semuanya berkali-kali juga boleh ya. Tapi ya kita tahan lah karena masih ada menu selanjutnya yang gak kalah enak banget. Gak sabar deh. Nah teman-teman, akhirnya menu kedua datang juga. Kali ini menunya itu adalah bentuknya udah kayak koral banget deh ya. Nah ini dibuka, asap-asap kayak gini, dan ini tuh kepiting atau crepes gitu ya. Tapi di atasnya itu dikasih berbagai macam sayuran, juga ada kaviar juga ya. Pokoknya enak banget rasanya itu, walaupun dingin tapi enak banget. Dan desain makanannya ini bener-bener perfect. Rasa makanan di sini itu sangat balance banget, seimbang banget antara manis, asin, dan semua rasanya. Dan bentuknya itu otentik banget sesuai dengan nama restorannya, yaitu Coral Restoran ya. Bener-bener enak banget, kalian harus cobain ya. Nah menu ini juga kayak kroket gitu, tapi dalamnya itu terdiri dari nasi dan juga ada ikan-ikan salmonnya. Ini juga bentuknya menarik banget. Ini adalah roll gitu, dan yang paling berkesan banget adalah lobster dan sticknya. Sticknya itu benar-benar lembut banget, dan baru pertama kali aku makan stick seenak ini teman-teman. Nah untuk makanan penutupnya ini ada bagian yang asam manis, es krim kayak gini, enak banget. Dan yang satu lagi ini adalah nyoklat banget dan enak banget, jadi ada wine dan coklat gitu. Enak banget, buat kalian yang suka coklat ini enak banget, kalian harus coba di restoran ini ya. Ada cerita berkesan di restoran ini. Ini menu yang kita lewatin ya teman-teman. Jadi ini kayak stick lollipop, tapi ini terbuat dari pepaya. Nah kita tuh nggak tahu teman-teman, karena letaknya di dalam vas bunga, jadi kita kira itu adalah bunga yang nggak bisa dimakan. Hahaha, berkesan banget kan? Dan yang ini adalah minuman terakhir yang kita pesan. Aku lupa namanya apa, yang pasti enak banget. Semuanya enak-enak di sini, rasanya tuh balance banget. Dan ini adalah waktu dimana ikannya itu dikasih makan gitu ya. Jadi semua ikan-ikan itu mengikuti penyelam yang memberikan mereka makan tuh kayak gini. Oh rame banget ikannya, bagus-bagus banget. Ada ikan hiu juga, ternyata ada ikan pari yang berbagai macam gitu modelnya. Bener-bener pengen fotoin semua jenis ikan di sini ya. Keren banget.
dan benar-benar menghibur banget. Suasananya itu dapat banget ya. Nah, buat teman-teman yang kesini, kalian tidak boleh membawa kamera profesional karena di sini privasinya dijaga banget supaya menghargai pelanggan-pelanggan yang ada di dalam restoran ini. Dan untuk pakaiannya juga tidak boleh sembarangan ya. Jadi kalian harus pakai pakaian yang formal atau yang sopan dan tidak boleh pakai sendal jepit. Nah, untuk mengambil gambar atau video juga hanya boleh dilakukan di tempat kalian duduk ya. Kalau kalian duduk di tunnelnya itu lebih enak karena bisa ambil berbagai angle seperti yang saya lakukan ini. Cuman karena kamera HP saya nggak begitu bagus-bagus banget, jadi hasilnya juga nggak sampai wah banget ya. Nah, untuk makan di sini aku dan suami itu udah reservasi 1 bulan sebelumnya guys, teman-teman. Dan kita harus membayar depositnya full untuk duduk di tunnelnya ini. Ini kemarin kita dikenai minimum order itu 3,6 juta untuk 2 orang untuk duduk di tunnel ini makan malam seperti ini ya. Nah, tentu saja untuk duduk di bagian tunnel ini kalian harus reservasi dulu karena di tunnel itu cuman ada sekitar 6 tempat duduk aja. Nah, teman-teman, kita juga dapat special cake dari kokinya atau dari chefnya yang ada tulisannya happy anniversary gitu. Aduh, kuenya itu enak banget, coklatnya agak pahit tapi bener-bener aftertaste-nya itu enak sekali ya. Nah, sudah selesai makan kita. Jangan lupa abadikan semua foto yang ada di koral restoran ini. Dan juga setelah ini saya dan suami jalan-jalan ke lobi hotelnya yang mewah banget di malam hari juga ya. Cakep banget. Jadinya kita foto-foto dulu deh sebelum balik lagi ke kamar. Dan lantainya itu bersinar banget kalau malam, kayak lagi di bawah laut gitu loh. Keren banget. Dan ini beberapa foto-foto yang kami abadikan malam pertama di Apurva Kempinski, Bali. Nah, dalam perjalanan menuju ke kamar, itu di dekat lift ada pemandangan lagi seperti ini. Yang tadi sore itu kan lagi terang, dan ini suasana malamnya nih teman-teman, cakep banget. Bener-bener yang night view yang keren banget ya di sini ya. Jangan lupa untuk foto night view-nya ya. Nah, ini adalah suasana lobby di malam hari. Karena lobbynya itu gede banget, jadi tamunya itu seolah-olah kayaknya sedikit banget, sepi banget. Tapi padahal sebenarnya itu rame banget loh teman-teman. Karena dia gede banget, jadi nggak berasa sumpek sama sekali. Terus juga bangunan-bangunan di Bali ini termasuk hotel bintang 5, mereka itu tidak boleh membangun bangunan lebih tinggi dari pura yang ada di Bali. Jadi bangunan hotel ini dibikin itu malah turun ke bawah ya. Jadi dia seperti perbukitan gitu. Caranya seperti itu. Nah, semua gedung-gedung di Bali ataupun bangunan di Bali semuanya pasti mengambil konsep yang sama. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman. Dari lobi dia turun ke bawah gitu. Jadi sampai ke kolam berenang itu ke bawah terus gitu. Jadi enggak ke atas bangunnya gitu ya. Nah, sesampainya di kamar, kita sudah dikasih lagi kue yang enak banget kayak gini. Rasanya tuh enak banget, bentuknya juga cantik banget. Nah, sampai di sini dulu vlog hari pertama kami second honeymoon di Bali. Sampai jumpa di hari kedua di vlog berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga vlog ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di vlog hari kedua. Bye bye.